Halo, what's up guys? Video ini kita akan bahas satu tangan yang dimaini oleh Matt Berkey dan Dan Smith. 1600. Hand ini mulai dengan straddle dari Daniel Negreanu. Jadi game ini main 200, 400, dan 800. Dan Matt Berkey memutuskan untuk mulai dengan race ke 1600. Menurut saya ini race yang oke, tapi Jack 8 suited itu boleh dibilang salah satu hand yang paling lemah yang Matt Berkey akan race di posisi ini. Line items on this group's resume Oh, now everybody wants to play. are The straddle certainly brings everybody out. Terus kita lihat Dan Smith di posisi sebelahnya. Dia punya Queen 9 suited, dan dia bikin keputusan untuk re-raise atau 3-bet Matt Berkey punya raise ke 5.200 dengan tangan ini. Menurut saya ini keputusan yang oke juga, tapi seperti Jack 8 buat Matt Berkey, Queen 9 ini salah satu tangan yang paling lemah yang Dan Smith bisa re-raise di posisi ini. Dan ini satu keputusan yang dia tidak bisa lakukan 100%, tapi cuman mungkin bisa lakukan sekali-kali aja. Di posisi ini, Smith akan bisa re-raise dengan tangan-tangan yang value seperti pair yang lebih kuat dari pocket nines, ace king, dan ace queen. Terus untuk bluff, dia bisa pakai tangan-tangan seperti ace 2 suited sampai ke ace 5 suited. Dia bisa bluff dengan suited connector, 8-7 suited, 9-8 suited, tangan-tangan seperti itu. Dan dia juga bisa campur-campurin tangan-tangan seperti ini, seperti kayak Queen 9 suited, Jack 9 suited, 10-8 suited. Jadi tangan-tangan seperti itu boleh dimasukin di range ini sekali-kali aja. It does. replete Everybody was with sleeping. big pots. 1.4 million at one point, said Seaver. He's got 3-bet MJ's open, last hand. And here, Dan Smith 3-bets Berkey's. Di situasi ini, untuk Matt Berkey, dia bisa call atau fold. Menurut saya lebih baik fold, karena Jack 8 suited ini salah satu tangan yang paling lemah, yang Berkey akan raise dari posisi ini. Tapi call juga oke, karena Jack 8 suited ini tangan yang lumayan gampang dimainin post flop, karena akan bisa bikin flush dan straight. Berkey has enough to continue. Berkey ini satu pemain yang sangat loose, Oh my jadi God. saya nggak That surprise would dia give me call. nightmares for my life. Jesus. That can't be a whisper story. Flopnya I was saying the biggest pot I 5 ever played was in a game to and I 10 wasn't exactly with 2 100% hearts. sure. Di situasi ini saya ekspektasinya Matt Berkey akan check, dan Smith akan bet. Dia punya tangan-tangan yang kuat seperti overpairs yang Matt Berkey tidak bisa punya. Jadi range-nya Dan Smith itu lebih kuat dari range-nya Matt Berkey, dan karena itu dia akan bet tangan ini Queen 9 suited. Terus juga perlu dibilang, Queen 9 suited ini ada banyak kartu-kartu yang berikan Dan Smith extra equity. Jadi kalau misalnya turn-nya Jack, 8, King, itu semua akan berikan Dan Smith straight draw. Jadi saya ekspektasinya Dan Smith akan bet dengan Queen 9. Sure. Dan mungkin It's on bet the up. sekitar God, that's sepertiga not great. dari That's potnya, 70% of games sekitar I played 4.000. previous to, like 2017. I mean, it turned out, of course, it was legit. and You won the fine. hand. Yeah. Wow.
That's what it meant to me. No. I feel like no one I know has won the biggest pot they've ever played. I lost the I biggest pot I ever played. Oke, I think I've like And lost like one and guess bet. who it was Smith against? bet I won. 3.500. Yeah, I won. Di situasi ini buat Berkey, dia bisa call atau raise. Menurut saya dia bisa lakukan dua-duanya dan harus dicampur di situasi ini. Mungkin raise sekitar 60% dan call 40% setiap kali menghadap situasi ini. I feel the answer to who did you play your biggest pot against Jadi, of Berkey JRD call. is number one in like the world on planet Earth. And what was so sick is I was just so 100%. I had the absolute nuts. Yeah, there was Fucking great. nothing that could go It's wrong. impossible. 57K win in pre-flop. And Oke, I thought top seven, I was like, turnnya 8, Berkey checks. Dia akan cek dengan semua tangan yang dia bisa punya. Di situasi ini, Dan Smith punya range masih tetap lebih kuat dari Berkey punya. Karena Dan Smith masih bisa punya semua overpair, dan overpair itu mesti tangan yang sangat kuat di situasi ini. What? But wait, what? Yeah, I'm like, it's Jack 8. Dengan turnnya 8, ekspektasi saya Dan Smith akan bet. Kita lihat Matt Berkey, dia punya $50.000 yang dia pegang. Pot 19.000, jadi saya pikir Dan Smith akan bet sekitar 12 sampai 15.000. Jadinya potnya akan sekitar 40-50.000, dan dia bisa bet all in di river dengan bet size yang lebih kecil dari pot size. Jadi dia nggak perlu overbet. 7. What do you mean? Oh my god. Berkey, Yeah, it was great. check call 57K. 3,500 on And he the called. flop with the heart draw. Four- I Now had he's four hit an bets, 8 And he called. and has checked once more. I just put a horrible beat on him last week. Dan has picked up the gut shot. I 3-bet with aces, playing own it. He just calls, obviously. Flop Fires comes 13-5. King Jack 7, rainbow. He could Oke, have, like, a Dan ace Smith there, bet ace 10. 13.500, jadi sizingnya bagus. Right, there's some Di situasi ini buat Berkey, dia harus call. Tangan dia sekarang lebih kuat karena 8 memberikan dia pair. Kalau misalnya Smith punya overpair, sekarang dia bisa dapat river Jack atau 8 dan menang. Jadi Jack, 8 sama flush draw-nya akan berikan dia sekitar 25% melawan dengan overpair. Itu tangan-tangan yang paling kuat di range-nya Dan Smith. Itu Berkey masih punya 25% equity. Terus kalau Dan Smith bluffing, dia punya straight draw kayak gini, atau dia punya flush draw seperti Ace Queen of Hearts, King Queen of Hearts, Matt Berkey sekarang di depan dengan tangan-tangan itu. Jadi di situasi ini Matt Berkey harus call. combo draws. Or he never has kings or jacks here. He always has maybe a set of sevens. Like, that's worst scenario. Jam on him. He tanks forever and calls. He has king jack. We run it twice. Oh my 7-7. Oh my god. Jeez. He goes ballistic. That's actually the most satisfying thing of all time. He goes, did you have a set? I'm like, Oke, rivernya blank, semua flush draw dan straight draw yang dua pemain ini bisa punya akan miss. Di situasi ini saya ekspektasinya Berkey akan check, dan Dan Smith dengan punya tangan yang sangat lemah seperti Queen-9, jadi dia cuma punya Queen High. Range dia lebih kuat dari range-nya Matt Berkey. Dan Smith masih bisa punya semua overpairs yang Matt Berkey tidak bisa punya. Dan semua overpairs itu bisa bet all in di river ini. Terus juga Dan Smith tidak punya hearts di tangan dia. Dan karena dia nggak punya hearts di tangan dia, Matt Berkey itu kemungkinannya bisa punya flush draw akan lebih tinggi. Misalnya kalau Smith punya Queen 9 of Hearts, berarti Berkey tidak bisa punya Ace Queen of Hearts, Ace 9 of Hearts, Queen Jack of Hearts, dan Jack 9 of Hearts.
Itu semua tangan-tangan yang dia bisa mainkan seperti dia maini tangan ini. Jadi dia bisa call pre-flop, check call the flop, check call the turn dengan tangan-tangan itu, dan semua tangan-tangan itu akan fold. Jadi dengan Dan Smith tidak punya hearts, dia akan meninggikan kemungkinan Berkey punya miss flush draw. Dan dengan 3 faktor itu, menurut saya Dan Smith harus bet all in di situasi ini. Nah, I got 2 pair. And he goes, me too. And she's like, no, I face. Take He goes, 35. oh. That is just so sweet. Oh, that's so 38. sweet. Oops. Back to action Dan in kalau progress. Dan Loose Smith pairs on bet the all river. in, ini akan I've seen him take some of the most memberikan horrendous Berkey scenarios. satu After Berkey keputusan check yang call sulit. 13-5 on the turn. In the universe about drawing All in? this. It's like the easiest jam ever on that river. He's checked the Oke, river and Smith says all jadinya in. Dan Smith bet all in. Di posisi Matt Berkey, dia harus pikirkan beberapa hal. Hal pertama, apa tangan-tangan yang Dan Smith akan bet all in di river ini. Tadi kita udah katakan, over pairs dia bisa go all in. Menurut saya, tangan selemah Ace 10, jadi tangan-tangan yang lebih kuat dari Ace 10, Smith bisa all in. Itu semua cukup kuat untuk bet all in di river ini. Dan Dan Smith juga bisa punya bluff, miss flush draw, dan miss straight draw. Dan mungkin juga dia punya tangan seperti kayak King Queen atau King Jack yang buat keputusan untuk bluff flop and bluff turn. Itu mungkin nggak 100%, cuma sometimes bisa jadi aja. Dan Dan Smith ini pemain yang jago. Berkey akan pikir Dan Smith akan punya tangan kuat dan bluff, dan dicampur dengan rasio yang pas. Hal kedua yang Berkey akan pikirkan itu range dia. Apa tangan yang paling kuat di posisi Matt Berkey? Berkey mungkin bisa punya full house, tapi kalau misalnya dia punya pocket fives, pocket twos, atau pocket tens, menurut saya dia kemungkinan lebih tinggi untuk raise flopnya. Dia bisa punya pocket eights, dan pocket eights juga mungkin raise turnnya. Jadi di posisi Berkey, tangan kuat yang dia paling sering pegang itu 10. Berkey bisa punya Ace 10, King 10, Queen 10, Jack 10. Semua tangan-tangan tersebut, Berkey akan mainkan seperti ini. Dia akan call pre-flop, call the flop, dan call turn. Jadi dari pola pikiran itu, kita bisa bilang Berkey tidak perlu untuk call dengan 8 di situasi ini karena dia punya banyak tangan-tangan yang punya 10 dan lebih kuat dari 8. Hal yang ketiga yang dia harus pikirkan itu kartu Jack of Hearts. Apakah Jack of Hearts ini kartu yang bagus untuk dipegang di situasi ini? Menurut saya ini kartu yang tidak bagus untuk dipegang di situasi ini karena banyak bluff yang di Dan Smith bisa punya yang akan pegang Jack of Hearts. Dan karena Berkey punya Jack of Hearts, semua bluff-bluff itu Dan Smith tidak bisa punya. Dan Smith tidak bisa punya Ace Jack, King Jack, Queen Jack of Hearts yang akan bet the flop dan bet the turn. Kemungkinan untuk Dan Smith punya Jack 9 suited juga turun. Jadi dengan Jack of Hearts ini, Berkey harusnya lebih ke arah fold. Dan dengan 3 analisa itu tadi, menurut saya, di posisi Berkey, keputusan yang paling baik itu untuk fold tangan ini. Walaupun di situasi spesifik ini, Dan Smith itu lagi bluffing. Berkey needs
to decide whether or not Smith actually has better than Jack 8 here for 83,200. Pre-flop, Berkey made it 1,600 in the straddle pot. Smith made it 5,200. Berkey called. He check called 3,500 on the flop with the hard draw. Picked up an 8 on the turn, check called 13,500. Oke, jadi dia fold. He lets it go. How'd you 29 do? bluff. Menurut saya ini tangan yang dimainkan dengan bagus dari dua Smith pihak, has Berkey shown dan off the bluff. Dan Smith. That's you. Terima kasih semua dan see you next time.